Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam. Kita masih nunggu Ustadznya belum datang. Oh, ini belum datang ya? Oh ini dia. Ya Mbak Oki, mumpung lagi ada Abah Subki nih, ada yang mau disampaikan atau diceritain, silakan. Jadi gini, Mbak Aus ini manggilnya Abah pada saat Ya. Bah, jadi kan aku ini kan mu'alaf, alhamdulillah ya. Terus alhamdulillah nih walaupun sudah melewati yang nggak enak 2 kali nih kan, Ya. tapi Sampai 2 kali ya? 2 kali. 2 kali ya. Saya sekali. Oh, Iya. ya, Masih jangan ada. sampai kedua kali. Iya, jangan sampai ya. Alhamdulillah sudah melewati perceraian pertama dan kedua nih, setelah aku berusaha untuk tetap istiqomah. Jadi menjalani sebagai mu'alaf. Tapi ya walaupun nggak mudah ternyata ya gitu. Terus aku juga mau nanya nih, kenapa sih yang namanya istiqomah ini lebih berat daripada saat kita memutuskan untuk menjadi mu'alaf? Bagus banget. Bagus banget ini pertanyaannya. Iya. Gimana udah? Saya pengen jawab kita tapi tutup. tutup selesai dong ya. Silakan Abah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina. Jawab Kita tapi tutup. tutup selesai dong ya. Silakan Abah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Kalau istiqomah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Ya. innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Memang ada ayat lain yang juga disebutkan tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jadi istiqomah ini kan balasannya adalah surga. Istiqomah ini balasannya kalau di Al-Ahqaf 13 itu adalah orang yang nggak pernah khawatir menghadapi hidup, nggak pernah gelisah, nggak pernah takut. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Sulit dong berarti itu. Maka karena hadiahnya juga gede, maka menempuhnya juga sulit. Ya. Dibutuhkan kesabaran, ya. Dan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau dia setelah masuk ke dalam agama Allah, dia kemudian beriman, taat sama Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Kata surat Al-Ahzab ayat ke-8. Jadi ya karena hadiahnya itu luar biasa, kemenangan yang besar, nggak gelisah, nggak takut, nggak sedih, dan surga. Ya maka pasti Berat. musuh-musuh manusia, diantaranya setan, mungkin ya. ngebisikin, udahlah begini-begini, mungkin ada tawaran, ya kan, main deh sinetron. Tapi misalnya melepas busana muslimahnya misalnya, kan ini kan tantangan juga ya. Udah deh, kita cari yang lain aja. Walaupun mungkin tidak sebagus yang itu, tapi saya ingin mempertahankan hidayah yang sudah saya dapatkan. Iya. Sebenarnya status mu'alaf itu sampai kapan sih Ustaz? Ada status mu'alaf, kalau udah berapa tahun ya udah bukan mu'alaf lagi, atau mu'alaf itu memang sebutan untuk orang yang tadinya bukan Islam terus jadi masuk Islam? Atau sebutan seumur hidup mungkin? Iya gitu. Sebenarnya sih wal mu'allafati qulubuhum Ya. adalah ini kan orang sampai dapat pembagian zakat. Ya. Itu memang pada awal-awal sampai dia sudah mapan. Cuma memang di Indonesia sering digunakan. Ya. Beliau itu mu'allaf dalam tanda kutip untuk mendapatkan untuk mengetahui bahwa dia punya background sesungguhnya bukan turis gitu kan. Ya. Bukan turunan Islam gitu kan. Artinya tadinya pernah memeluk agama lain kemudian convert to Islam gitu kan. Ya sebenarnya sih pasti awal-awal gitu ya. Cuman di kita kan akhirnya jadinya beliau itu sampai udah ketemu di Mekah, udah haji 3 kali aja saya mu'alaf Pak Ustadz. Iya. Ya. Wah, iya, dalam itu untuk menandakan bahwa dia adalah bukan orang yang asalnya beragama Islam. Bukan dari lahir mungkin. Bukan dari lahir. Jadi di satu titik mu'alaf itu kalau secara hukum udah tidak bisa, kan memang dapat zakat tadi ya, udah nggak bisa lagi dapat zakat. Jadi tidak berhak selama seumur hidupnya. Ya lihat situasinya juga. Oke. Kalau termasuk yang membutuhkan kan paling tidak dia masuk dari bab yang lain. Oke. Ya kan? Ya, oke. Mbak Oki mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Jadi gini Pak, kebetulan ini aku cerita sedikit ya. Jadi aku ini kan memang lahir dari dua orang tua yang dengan agama berbeda. Jadi mama masih sampai meninggal masih Nasrani, dan aku juga papa Muslim. Nah kecil itu aku ikut agama mama. Jadi semua ini tuh aku belajar sendiri, Abah. Udah, jadi untuk aku sholat pun aku belajar dari buku. Jadi memang gak ada yang ngajarin, ya kan? Jadi memang semua belajar dari buku, bacaan juga dari buku, gitu kan. Nah karena sekarang saya single parent dan dengan segala macam keterbatasan gitu kan, masa baca
baca Quran juga belum lancar gitu kan. Nah, aku tuh masih bingung. Ini kalau misalnya aku sekarang didik anak-anak, ngajarin anak-anak tentang Islam, entah itu ngaji, entah itu sholat, tapi dengan segala keterbatasan aku yang memang jauh dari kata sempurna itu kira-kira sah atau enggak ya? Iya. Jadi memang udah ya, jangankan mungkin orang yang tadinya, ya sebutlah, dulu masuk Islam umur berapa? Masuk Islam itu umur 19. Umur 19. Kan kalau kita misalnya nih dari umur 5 tahun aja kita udah ngaji di masjid. Jadi kita sudah lebih awal gitu kan. Ada waktu belasan tahun. Namanya juga startnya lambat Beda, gitu ya. ya. Kayak lomba lari misalnya ya, lari 100 meter. Orang udah 50 meter duluan kita baru lari kan, ngejarnya repot nih gitu ya, kan. ya.